ayat yang ke-9, kemudian surat ke-64 surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tak bosan-bosannya kita untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kaki kita, sehingga kita masih bisa untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yakinlah Bapak dan Ibu, tentunya orang yang sholat di masjid berjamaah berbeda dengan sholat sendiri di rumah. Dalam sebuah hadis, Ibu Bapak, itu Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, kullu khutwatin yakhtuha ahadukum ila shalah yuhtabu lahu biha hasanah wa yamhu anhu biha sayyi'ah. Kuna kata Pak Nabi, kata Nabi, setiap langkah kaki seseorang di antara kamu untuk menunaikan sholat di masjid, maksudnya berjamaah, maka malaikat itu dicatat sebagai suatu kebaikan dan menghapus keburukan. Jadi Bapak, kita yang hadir pada malam hari ini bersyukur kita masih dapat berjamaah. Ada saudara-saudara kita sehat, ada waktu, tapi belum terbuka untuk sholat berjamaah. Apalagi setelah habis maghrib ini kita bertafakur, mendengarkan pengajian, menunggu masuk waktu isya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan tadi betul-betul dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan dan menghapus segala keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak, bapak pengurus yang memuliakan, kemudian bapak ibu jamaah maghrib, insyaallah jamaah sebisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ada bapak ibu? Alhamdulillah. Itu yang beradu. Kalau nasihat itu adalah dulu. Ya penganak ini gak panjang tapi ya awak sehat. Ya bu, penganak ini panjang bu. Boleh dengan keadaan dan stabilnya bangsa kita hari ini. Tapi yang pertama sehat itu dulu. Ibu bapak, kajian kita pada pertemuan Jumat kali ini, yaitu kita akan menyampaikan dengan tema dua hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup dapat membawa kepada kerugian, namun juga bisa membawa kepada keuntungan. Bagaimana Pak? Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal itu yang kita butuhkan oleh manusia di dalam hidup ini. Adapun yang dua itu Pak Ibu, yang pertama harta, kebutuhan kita Pak. Harta ini butuh kita dulu. Yang kedua anak atau keturunan. Dua hal ini Pak Ibu itu kita butuh manusia dalam kehidupan ini. Harta, anak, butuh kita. Namun ibu dan bapak, dalam ayat yang kita bacakan tadi di Al-Muqaddimah, itu Allah sudah berjelas-jelas dengan kita. Allah sudah ingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berselindung kita kepada Allah dari
segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi kata Allah, Ibu, yang dua ini, harta dan anak ini, Allah sudah berjelas-jelas dengan kita manusia. Orang beriman dipanggil oleh sini. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu. Jadi itu Pak, harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Nah, itu yang kebawa kepada kerugian. Faulaika wa may yaf'al zalika, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang merugi. Gara-gara harta lupa awak kepada yang memberikan harta, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Itu tak tahu. Sebab itu harta anak itu adalah amanah. Tahu? Harta anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan harta anak itu Bapak dan Ibu sebenarnya ujian diagih oleh Allah kepada awak. Buka suruh surah kita bacakan tadi, surah yang kadang pulang pek At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah kepada Ibu, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah ujian. Jadi kalau awak pandai memanfaatkan harta aku pada Ibu, pandai mendidik anak, memelihara anak, selamat awak. Maka kata Allah, wallahu indahu ajrun azim, dapat pahala datang jawab, membawa awak kepada keberuntungan. Tapi kalau tidak, maka kita akan diseret kepada kerugian. Di harta anak ujian. Mungkin itu selama itu Bapak Ibu beranggapan yang ujian itu menurut awak mungkin banyak. Ada yang beranggapan dan begitu Bu, ujianku kata mereka hanya musibah. Salah Bapak. Ujian itu bukan musibah saja. Dalam hidupku ujian dua. Selagi manusia itu bernapas, selagi roh menyatu dengan tubuh kita, dua saja dia. Buka beko surah ke-21, surah Al-Mu. Sesudah surah 22, sampai surah 22. Surah ke-1. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Ibu, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun sebelum manusia itu melalui proses kematian tadi, selagi manusia itu bernapas, punya roh menyatu dengan tubuhnya, kami akan uji, kata Allah. Manusia itu dua saja. Pertama, bisyari, dengan keburukan. Yang kedua, wal khairi, dengan kebaikan. Jadi anak, harta ujian. Harta anak itu punya kebaikan. Jadi yang ujian itu tidak mesti baca, tapi harta anak juga ujian. Aku Ibu, kalau tidak hati-hati gitu Ibu dengan harta, dengan anak ini, maka kita akan terseret kepada yang namanya kerugian. Jadi cicit Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama kita cari apa? Harta. Harta. Siapa orang tidak butuh harta? Bu, siapa kira-kira tidak butuh harta? Nah, butuh kita. Manusia normal pasti mereka membutuhkan harta. Saya butuh. Ayah ada anak tapi tidak harta, panjang itu bu. Apalagi kondisi mereka ini ya bu. Saya buat dari pertama tadi. Apalagi kondisi keadaan kita hari ini. Anak menyebut BBM naik bu. Sekali naik. Tidak perlu harta tu. Perlu harta. Harga-harga barang ini meningkat seluruhnya. Nah, sehingga pada ibu banyak orang hari ini cemas, khawatir. Itu kalau kita manusia normal itu biasa loh. Melihat keadaan negeri kita hari ini, terutama masalah ekonomi itu, wajar kita khawatir. Wajar kita apa ibu, anak resah, gelisah. Kami ya Pak. Tapi ibu orang beriman ibu, jangan kita larut dalam kecemasan itu. Sebab solusinya bu buka surat yang surat 68, surat Al-Fat, Al-Fat ayat yang keempat. Kata Allah bu, Wallahul ladzi, kata Allah Subhanahu wa taala ayat keempat itu, dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam diri manusia. Seluruh bala tentara di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi orang beriman apa ibu melihat kondisi hari ini kita bersandar kepada Allah. Panjang jembatan kelok 9 di bawah datang ibu bangku. Ku iyo kini musibah datang ke ujian, tiga ujian kepada Allah sampai kita mengadu. Makanya kalau BBM naik susah gini ekonominya kacau mengenai itu. Sebenarnya solusi BBM juga berusaha berdoa maksimal. BBM itu fungsinya. Ada bu BBM berusaha berdoa maksimal. Kita punya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh itu harta pada ibu. Kami orang banyak ini. Apakah segala maha anak sekolah itu ikut ke di Bali? Nah, susahnya ibu. Tapi ibu, kau bagi seperti ibu. Ibu mungkin berbagi ibu. Aku tadi membaca sebuah artikel. Itu penelitian di Amerika Serikat seorang dokter. Apa katanya? Kecemasan yang berlebihan itu tidak boleh. Begini ibu. Terlalu berlebihan kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak boleh. Sebab katanya dalam penelitian itu, seseorang kalau berlebih kekhawatirannya, ketakutannya itu akan mendatangkan 3 penyakit katanya. Pertama, penyakit jantung. Yang kedua, MA. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Jadi bagaimana? Nah, ini juga awak berserah kepada Allah SWT sampai awak berusaha berdoa, bertafakur awak, tawakal kepada Allah. Kita orang beriman. Orang beriman itu ibu, allazina amanu wa tasmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Orang beriman itu hati mereka akan tenang hanya mengingat Allah. Dengan mengingat Allah itu yakinlah pasti hati kita akan tenang. Berusaha kita berdoa maksimal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh kita dengan harta dalam kehidupan ini. Islam Bapak Ibu tidak melarang. Bukan agama itu. Islam tidak melarang itu. Silakan cari harta. Carilah piti sebanyak-banyaknya. Dia kumpullah. Tidak ada Islam melarang Bapak Ibu. Malah Islam itu tidak menginginkan umatnya hidup dalam kemiskinan. Nah tahu Pak. Hadis Nabi, hadis Muslim itu. Kalau fakru ayatun kufra. Kata Nabi, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekafiran. Orang kalau lama lari duit, kalau tidak kepada Allah, mudah yang gue iman dan tak iman, mudah.
Nah, sehingga kadang-kadang ada petang sampai ke bunuh diri orang. Kan rusak dia. Ada iman. Kita orang beriman awak ada punya Allah. Jadi kemiskinan itu kata Nabi mendekatkan kepada kekafiran. Bisa rusak akidah ini. Jadi silakan cari harta, kumpulkan harta, tapi jangan sampai di harta tadi awak lalai kepada Allah. Apalagi dengan kini ibu, walaupun kini ekonomi susah, hidup serba susah pada ibu, jangan sampai awak keluar dari lingkaran aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang keindah ini Ustaz, jangan dan haram Ustaz, dan halal Ustaz, dan haram bayar dengan Ustaz. Itu begitu. Walaupun sesuatu apapun kehidupan kita, carilah harta itu, kumpulkan uang itu, tapi kita tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mencari piti, aku kompetitor atau dengan cara yang zalim, itu gawat. Kalau zalim, Pak, itu dosa yang paling besar. Kata Nabi ini dibunuh zalim. Maka harta itu yang kita dapatkan menggiring awak kepada kerugian. Kalau mau pasang pada Pak RT sih kok, Pak RT gini kan banyak bantuan BLT BBM buat RT. Sebagai pemimpin membagikan cari warga awak yang tapik. Sebab mau cari banyaknya tapik dapat dah. Pemerintah mengalihkan kini BBM studio dia ada kebantuan. Mau cari, kamu diampang. Betul aku kan waktu di LPM ada grup cari. Kadang-kadang apa ibu nama-nama negara luar tu orang-orang yang mampu lebih. Hati-hati. Zalim tu Pak. Hati-hati gitu. Pandang. Hati-hati zalim namanya. Jadi itu kalau itu merasa mampu apa? Jangan biar. Lagi kalau orang-orang yang membutuhkan. Saya dapat mana dewa itu akan mewakili ujian yakinlah. Akan berkah. Aku tadi kepada Pak RT, Pak RW yang mendatang masyarakat, jadi dulu. Sebab ekonomi ini dapat makin susah, kurang susah makin susah jadi itu. Yang harapan pemerintah, tetapi yang susah kau dibantu bang. Tapi dan susah tetapi tambah susah, kan zalim. Ini macam-macam orang bersaling dulu. Ambo terkena cerita guru ambo cerita bangau jualan ikan. Jadi tu bangau ikan bang. Ya hati gini awak yang hukum sesama bang. Kita bangau ikan. Hai bangsa ikan. Ambo dapat kabar, atung kat bangau ni. Besok 3 hari lagi hari kapan kadang musim kemarau. Kami cari sampai engkau dia sampai gini di sekolah. Aku sementara kalian mau di buku gini macam tu. Kau kalian sementara lain. Diminta macam-macam begini kakak TP. Orang keluar tu. Jadi kau denganmu yang kau wahai bangsa ikan tetap bangau. Kami bangsa bangau sangat bermurah hati kepadamu. Kami ingin membantumu, kami ingin menolongmu. Kalau yo sampai nak bangsa-bangsa ikan, di 3 hari lagi, ayah kakak yang siko, aku tampil dan rancak. Kami akan pindahkan engkau ke situ, tampil lama sejuk situ. Ayah tenang dalam. Dek ikan percaya ke bangau. 3 hari situ ibu, bagi pula ikan kau banyak-banyak. 3 bangau. Kira baru sehingga membiayai makannya. Apa arti ibu? Itu zalim tu. Awak ni sampai ke warga itu pun yang lainnya sampai dia zalim dia. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang zalim itu akan membawa kepada kerugian. Pasti ibu. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa ketenangan, kecemasan ibu. Cuba lah bu. Orang kalau punya orang yang korupsi itu bang, orang korupsi itu bang, orang korupsi itu bukannya nyambil tak punya orang doang, tak punya orang dan dia doang. Itu kadang-kadang berarti saja untuk polisi di buku rumah bang, hanya camil. Tapi itu bang, pada polisi itu berarti untuk di buku rumah, kiranya minyak nabi, minyak camil. Itu ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan cari harta. Tapi yang sampai harta itu membawa kita kepada kerugian. Carilah piti sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara-cara aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tak melarang. Carilah. Bau sahur lah, pagi tulang, patang tulang. Carilah. Tapi dengan cara yang halal.
Jangan suku juga mengambil yang punya orang punya awak. Tidak boleh. Cari harta dengan cara yang halal. Kemudian kata ibu, di samping kita mencari harta itu, kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah di bumi Allah ini adalah untuk beribadah. Ibadah begitu. Awak beribadah aja lupa ketika datang panggilan azan, tinggal dulu kerana itu. Laksanakan dulu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan hendak membawa kerugian. Supaya kumpul di bukit bapagar di dalam. Kau tak tahu yang tujuan duit alamat kan masuk neraka jahanam. Rugi yo, rugi. Itu awak tujuan untuk beribadah. Ada sibuk mencari harta tadi. Kiranya ibadah betul sudah. Kiranya solat tetapi bakat tu kadang-kadang berai. Aduh sampai ambo, kau kecil tu tak tahu. Aduh tapi ambo beliau kau Pak Haji. Kalau Pak Haji kau tu dari Makkah. Yang dikatakan haji mabrur itu apa tadi Bu? Itu haji yang pahala surga tu Bu. Itu haji mabrur itu maksudnya pulangnya dari Makkah tu berubah ke tanah tu yang mabrur. Berbeda dengan biasa. Iku indah Pak Haji kerja punya ayam. Si buka maghrib ayam dia ben. Ya ayam Bu. Asyik kadang-kadang sampai kepada orang si ayam. Dia tanya bapak terlebih dari Pak Haji ayam mampu masuk ikut macam mana? Sibuk ayam. Dan kalaulah masuk perintah Allah panggilan salat, azan berkumandang, tinggal lain. Dan sampai harta itu menyiksa awak membawa kepada kerugian. Nah pada penting mana pada ibu harta itu ibu kalau bisa ibu membawa kepada keberuntungan. Harta itu ibu bisa kita mati Pak. Bisa kita mati ibu? Bisa. Bisa Bu. Bisa Ratul Wati baca Ustaz. Itu lanjutan ayat surah Al-Nabi dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Harta itu bisa watimu. Bagaimana caranya? Infakkan harta itu di jalan Allah sebelum panggilan kematian datang kepada kita. Itu infakkan bersedekah. Apalagi masih bikin jadi kemana awak ada yatim, fakir miskin.